Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Irawan, NIM S100202206. Di sini saya dari kelas D Bahasa Indonesia dan saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Keberadaan Bandara Adi Sumarmo terhadap Aksesibilitas Masyarakat Boyolali. Latar belakang saya mengambil judul proposal karya tulis ilmiah ini adalah karena wilayah Boyolali dan sekitarnya seperti Surakarta, Sukoharjo, dan wilayah penunjang lainnya memiliki aksesibilitas yang cukup ramai dan padat. Ditambah lagi daerah seperti Boyolali memiliki akses bandara yang bernama Bandara Adi Sumarmo yang letaknya sangat strategis, yaitu di wilayah yang mobilitas kotanya sangat ramai seperti Surakarta, sehingga dibutuhkan aksesibilitas seperti bandara untuk menunjang pergerakan yang lebih cepat serta membantu perkembangan transportasi yang ada di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Surakarta sendiri daerah perkotaan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dan menyikapi perkembangan lalu lintas udara, dibutuhkan peningkatan kapasitas pelayanan, sarana prasarana, transportasi udara, dan paduan sistem transportasi antar moda dan multimoda. Penyelenggaraan transportasi udara memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2017. Rumusan masalah. Perumusan masalah memang merupakan salah satu bagian sangat penting di dalam penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah, memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan. Maka, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas masyarakat dengan keberadaan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali? 2. Apakah yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai aksesibilitas keberadaan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali bagi masyarakat. 2. Untuk mengetahui kendala dalam upaya meningkatkan aksesibilitas di Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali. Manfaat. Penelitian yang dilakukan bermanfaat bagi penulis, tetapi diharapkan dapat bermanfaat juga bagi pihak-pihak lain yang memberikan makna positif. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut. Secara teoritis, 1. Dapat menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang transportasi. 2. Dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas keberadaan bandara untuk hal aksesibilitas Bandara Adi Sumarmo yang ada di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, secara praktis memiliki manfaat. 1. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh. 2. Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya. Bab 2. Kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir. Kajian teori. Bandara Internasional Adi Sumarmo adalah nama proyek yang akan diwujudkan di Surakarta dan saat ini telah menjadi sebuah bandara yang berada di wilayah Boyolali. Bandara, bandar udara. Bandara kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penumpang lainnya. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Indonesia Legal Center Publishing, cetak pertama Maret 2009 halaman 5. Bandara adalah suatu wadah tempat berlangsungnya aktivitas pelayanan penerbangan, baik pelayanan terhadap pesawat udara,
pendaratan tinggal landas, parkir, pengisian bahan bakar, dan pelayanan teknis penerbangan lainnya, maupun pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan baik orang maupun barang. Tim KBBI tahun 1989, Balai Pustaka. Bandara internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandara udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan 9 dan ke luar negeri. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Indonesia Legal Center Publishing cetak pertama Maret 2009 halaman 5. B. Tinjauan pustaka. Pengertian bandara udara. Bandara adalah lapang terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 2004 Daftar Pustaka. Dalam pengertian lain, bandara juga diartikan sebagai suatu wadah tempat berlangsungnya aktivitas pelayanan penerbangan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pendaratan tinggal landas, parkir, pengisian bahan bakar, dan pelayanan teknis penerbangan lainnya, maupun pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan baik orang maupun barang. Tim KBBI 1989, Balai Pustaka. Fungsi bandar udara. 1. Melayani, mengatur dan mengawasi lalu lintas udara, baik yang datang, berangkat, yang melintas di wilayah bandara. 2. Menyimpang, mengurus dan mengatur muat baik yang berasal dari pengangkutan darat ke udara maupun sebaliknya. Yang ketiga, merupakan sebuah ruang perantara antara transportasi udara dengan transportasi darat, sehingga antar landas seat dan air seat harus disediakan semua fasilitas dan jasa-jasa yang diperlukan untuk menyimpan, menurunkan, mengurus barang-barang muatan free line, namun yang diperlukan untuk processing, embarkasi, dan debarkasi penumpang. Yang keempat, merupakan sebuah mata rantai dalam sistem penerbangan. Yang kelima, tempat pelayanan kegiatan pemerintah dan atau pengusahaan. Bagian bandara udara, lapangan terbang, terminal, dan area pendukung keberadaan. Klasifikasi bandara udara. Bandar udara internasional, bandara yang berperan dan mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan penerbangan internasional dan sebagai pintu gerbang ke dalam pintu negara. Di dalam bandara udara memiliki prosedur pelayanan yang berlaku secara internasional saat memproses keberangkatan dan kedatangan internasional seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina. Bandar udara provinsi, bandar udara yang berperan dan mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan penerbangan domestik dan internasional serta sebagai pintu gerbang ke dalam suatu provinsi. Bandara perbatasan bandara yang terletak dan kedudukan pada suatu wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Bandar ini melayani rute penerbangan domestik dan internasional serta jadwal penerbangan dengan negara yang berbatasan. Bandara perintis, bandara yang berfungsi sebagai pembuka jalur komunikasi dan transportasi pada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan alat transportasi lainnya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai masalah pokok mengenai untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara aksesibilitas masyarakat terhadap kinerja keberadaan Bandara Adi Sumarmo. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir ini memasukkan variabel aksesibilitas masyarakat yang memengaruhi kinerja keberadaan Bandara Adi Sumarmo. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah dalam pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian.
Dalam suatu penelitian ini dilakukan di daerah Bandara Adi Sumarmo yang letaknya berada di Jalan Cendrawasih, Sindo 1, Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada akhir Desember 2021 hingga pertengahan Januari 2002. Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat dan termasuk penelitian yang kurang sempurna karena hambatan waktu dan akses penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam suatu penelitian, guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan, maka diperlukan metode penelitian, karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Metode pendekatan. Dalam penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan juridis, sosiologis. Menurut Roni Hanijito Swemitro, metode pendekatan juridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, keberadaan hukum, dan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Suerajo Suekamto, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin sehingga manusia, keberadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka teori-teori baru. Pada jenis-jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap sehingga jalan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang diperoleh guna memecah masalah yang dihadapi dalam hal khususnya mengenai proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk aksesibilitas Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali. Data dan sumber data. 1. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu 1. Data primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang dimaksud untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari sekunder yang ada. Yang menjadi responden adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah bandara serta para pedagang yang ada di sekitar bandara. Data yang kedua yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari 1. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut. A. Studi keputusan. Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengintip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti,
Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa: 1. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, melakukan prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyesuaian jadwal sementara terhadap masalah penelitian. Yang ketiga, akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya. Yang keempat, melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi atau tanya jawab dengan sumber data. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait terhadap masalah ini, yaitu dari masyarakat Boyolali sendiri. Prosedur penelitian. Penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan keberadaan saja, tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut. Demikian dari karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.